Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Kita hari ini melanjutkan eksposisi dari kitab Keluaran. Hari ini kita masuk ke dalam pasal ketiga. Mari pertama-tama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Keluaran ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-12. 12 ayat ini ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang pertama, jemaat sekalian yang kedua, dan seterusnya sampai yang ke-12. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Inilah firman Tuhan, Keluaran 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang menimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami boleh membuka firman-Mu, kami boleh membacanya, dan kami ingin bukan hanya kami yang membaca, tetapi firman-Mu sekarang yang membaca hati kami, membaca hidup kami, dan bagaimana hidup kami disesuaikan dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin belajar panggilan Musa ketika dia dipanggil oleh-Mu, dan bagaimana kami semua juga boleh menjawab panggilan yang sama. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara tentu pasti pernah ya ditelepon oleh sales ya, oleh marketing ya. Bisa itu asuransi, bisa itu kartu kredit, bisa itu bank atau pinjaman online dan yang lain begitu. Dan kalau kita berkata, saya sedang sibuk gitu. Biasanya kalau sales yang cukup gigih saudara, dia tidak akan menyerah begitu saja. Oh Bapak sedang sibuk, oke saya bisa telepon Bapak lagi kapan? Besok aja, oke besok jam berapa Pak? Sore, oh sore jam 5 atau jam 6. Terus dia kejar terus pengen cari satu spesifik waktu supaya kita komit gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah tahu taktiknya, saya akan bilang, saya tidak tertarik gitu. Oh Bapak kan belum dengar apa yang saya paparkan. Saya akan bilang, ya nanti kalau saya tertarik saya yang telepon kamu. Nah biasanya sales itu akan bilang, enggak. Jangan Bapak yang telepon saya yang telepon Bapak lagi kapan gitu. Lalu kalau kita coba ngotot-ngototan, nanti akhirnya debat kusir seperti, saya yang telepon kamu, enggak, saya yang telepon kamu. Jadi siapa yang telepon siapa begitu. Nah ini sama saudara, waktu kita akan mempelajari dari tentang panggilan Musa, nanti kita akan melihat ya, seringkali yang kita lakukan adalah kita ingin kita yang telepon Tuhan, bukan Tuhan yang telepon kita. Nah, kita mulai dengan sebuah studi ya saudara, sebuah studi yang mensurvei ribuan anak remaja dan pemuda di Amerika. Dua orang sosiologis bernama Christian Smith and Melinda Denton mensurvei ribuan
remaja, pemuda tentang religious belief mereka, apa yang mereka percaya tentang agama. Gitu. Hasilnya adalah dikatakan hasilnya mayoritas dari mereka percaya akan sebuah kepercayaan yang mereka pikir itu adalah kekristenan, tapi ketika kita analisa isi kepercayaannya itu sama sekali bukan kekristenan. Dan mereka menuliskan atau mereka menelurkan sebuah istilah yang baru, yaitu moralistic therapeutic deism. Moralistik, yaitu kenapa? Karena agama yang mereka percaya ini yang mereka namakan kekristenan padahal bukan, itu bersifat moralistik. Yaitu adalah, ya apa sih yang Tuhan mau dalam hidupmu? Ya Tuhan kayaknya mau kita hidup baik-baik saja gitu. Jadi tujuan hidupmu apa? Ya hidup baik-baik saja. Kenapa perlu Tuhan Yesus? Ya kayaknya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup baik-baik. Yesus mati, enggak terlalu perlu ya. Apalagi gitu. Ya itu yang penting ya kita hasilnya adalah menjadi orang yang baik-baik saja. Dan terapeutik ini terapi ya maksudnya. Bersifat terapi memberikan efek terapi yang positif. Jadi jemaat ingin datang ke ibadah untuk mendapatkan feel good, mendapatkan perasaan yang enak, dihibur dengan khotbah-khotbah yang bersifat positif, khotbah-khotbah yang mungkin juga humoris, yang jenaka, yang membuat perut terguncang dan pulang dengan perasaan enak begitu ya, terhibur seperti diberikan motivasi, seperti datang ke motivator dibanding misalnya datang ke GRII ya. Pak Tong tadi di Kebaktian 2 bercerita dia khotbah tentang penghakiman Allah, tentang dosa, penghakiman kemarahan Tuhan selama 38 kali. Ini sudah ke 38 ya kalau tidak salah, 34 atau 38. Wah pulang rasanya nggak enak ya. Tuhan menghukum, Tuhan marah. Wah kurang terapeutik kalau datang ke GRI. Dan bukan cuma moralistik and therapeutic, tapi juga deism. Deism itu deisme ya, satu paham, yaitu Allah mencipta. Tapi setelah Allah selesai mencipta, dia menghilang. Atau dia seperti clockmaker God ya, Tuhan yang menciptakan mesin waker. Ciptaannya bisa berjalan dengan sendirinya dan dia nggak usah intervensi terlalu banyak gitu. Nah, Tuhan itu nggak banyak ikut campur di dalam dunia, di dalam hidup manusia. Kecuali apa? Ya kecuali kalau kita manusia perlu guidance-nya, kita perlu ada masalah, lalu kita telepon 911, lalu Tuhan jawab, Tuhan kayaknya saya ada problem nih, saya perlu engkau menyelesaikan masalah saya. Nah ini yang namanya kepercayaan Amerika modern, yang mereka pikir kekristenan, padahal sama sekali kalau kita teliti bukan bersifat biblical sama sekali. Maka gambaran yang mereka lihat Allah itu bukan Allah yang di dalam Alkitab. Allah yang mereka inginkan itu dua kombinasi dari dua figur. Kombinasi apa? Kombinasi satu gambaran butler. Yaitu kalau di Hotel Bintang 5 ada yang namanya asisten pribadi ya. Pelayan pribadi. Kita mau cappuccino, kita mau apapun nanti akan dilayani oleh butler ini. Atau yang satunya lagi adalah genie in the bottle, jin yang di dalam botol itu, yang berkuasa. Jadi dia bukan cuma siap melayani, tapi dia juga bisa dan mampu melayani gitu dengan jawaban-jawabannya. Ketika digabungkan menjadi jin yang sangat-sangat positif ingin melayani kita ya. Jadi kalau kita gosok botolnya, kira-kira akan keluar jin yang bersifat butler yang akan langsung tanya, halo, kamu panggil saya? Apa yang saya bisa lakukan untuk membuatmu lebih enak dan nyaman? Apa yang kamu inginkan akan kulaksanakan dengan senang hati. Nah ini kira-kira gambaran Tuhan yang dunia modern Amerika moralistic therapeutic deism inginkan. Dan kita akan lihat dari 12 ayat ini sama sekali berlawanan dengan gambaran tadi begitu. Nah kita lihat lanjutkan ya saudara dari Musa. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba. Kalau di khotbah yang lalu kan kita sudah mendengar dia kabur ya. Dia membunuh seorang Mesir, lalu dia kabur dikejar-kejar. Dan dia sekarang tinggal di padang gurun di Midian. Dia menikah dengan anaknya Jethro dan menjadi
gembala kambing domba. Jadi kalau di dalam film kira-kira 40 tahun kemudian, tidak diceritakan 40 tahunnya apa, tapi kita bisa menerka-nerka 40 tahunnya sepertinya cukup monoton ya. Di padang gurun nggak ada apa-apa lagi sih selain batu, kambing, dan debu, dan matahari yang panas. Dan itu saja, selama 40 tahun itu aja. Dan Musa harus belajar selama 40 tahun itu. Itu adalah masa-masa Musa ditrain oleh Tuhan. Ini beda dengan kita, saudara. Kita itu hidup di dalam zaman shortcut. Kita pengen trainingnya itu kalau bisa sesingkat mungkin kita langsung bisa go into action. Kita hidup di dalam zaman shortcut yang segala sesuatu ada shortcutnya. Saya pakai keyboard ini, saya bisa shortcut ya. Ada tips and tricksnya untuk pakai shortcut tertentu gitu. Kita suka baca buku-buku yang judulnya adalah quick way to study Mandarin, quick way to study English, kursus kilat memasak, kursus kilat menikah, speed dating, flashcard memorization. Kita suka itu yang speed, quick, flash, segala sesuatu yang cepat. Kita nggak suka yang lama-lama, kita suka fast food. Itu yang kita pengen. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa di-rush, tidak bisa dikebut-kebut, tidak bisa dipercepat. Salah satunya adalah training. Salah satunya adalah menunggu dipanggil. Itu seperti Musa itu masuk ke dalam, kalau di dapur, itu sekarang ada yang namanya slow cooker pot ya. Yang saudara kalau masak supnya itu, masukin semua bahannya, tuang airnya, lalu on slow cooker. Dia akan masak sepanjang malam gitu. Jadi saudara masaknya bukan siang-siang, saudara masak malam sebelumnya. Jadi besok pagi bangun, supnya udah jadi. Tapi lama, itu bisa sampai belasan jam. Nah ini saudara nggak bisa ganti dengan misalnya, waduh saya telat nyalain kemarin ya, berarti saya harus pakai api yang besar sekarang dalam 1 jam. Hasilnya akan sangat berbeda. Beberapa hal tidak bisa di rush gitu. Maka sama, Musa itu bukan api yang panas cepat-cepat dalam 2 tahun selesai, tapi dia harus go through 40 tahun. Seperti dia dididik 40 tahun di Mesir, sekarang dia masuk ke 40 tahun sekolahnya Tuhan di padang gurun. Itu yang terjadi. Dan itu sangat kontras dengan 40 tahun yang pertamanya Musa. 40 tahun yang pertama Musa sebagai prince, sebagai pangeran. Dia mau apapun dapat ya. Dia tinggal jentik, pelayan-pelayan akan melayani dia. Dia tinggal teriak, semua akan datang melayani dia. Tapi yang terjadi 40 tahun berikutnya adalah kambing-kambing memanggil dan dia yang harus melayani kambing-kambing tersebut. Beda sekali. Dan ini sangat merendahkan ya, sangat humbling experience. Pengalaman yang sangat-sangat membuat dia itu belajar rendah hati, rendah diri sekali. Dan itu bukan cuman gembala. Kalau kita kan gambaran gembala positif ya saudara. Wah, siapa gembala di GRII? Pak Stephen Tong, Pendeta Ivan. Gembala kesannya positif gitu ya. Menggembalakan, yang siap membawa saudara ke, bukan air yang tenang ya. Siap membawa saudara ke RMCI untuk ikut seminar dan seminar lagi. Tetapi gambaran gembala di dalam zaman itu tentunya kita tahu ya. Orang Mesir melihat gembala itu sebagai sesuatu yang sangat rendah. Sesuatu yang najis. Kita sudah pernah membahas ini ya. Gembala itu bahkan mereka tidak mau punya relasi dengan gembala. Gembala itu kalau bisa jauh-jauh dari saya. Saya bukan hanya nggak mau deket-deket, saya nggak mau punya relasi apapun dengan gembala. Makanya orang Israel harus tinggal di Goshen jauh daripada tempat tinggalnya orang-orang Mesir. Karena mereka nggak mau deket-deket dengan gembala. Dan Musa 40 tahun pertama ini Prince of Egypt. Tahu banget tentang hal ini. Dan dia sekarang harus jadi gembala. Itu kira-kira seperti ini saudara. Kalau padanannya zaman sekarang. Saudara itu, ini Musa ya. Musa itu adalah Perdana Menteri. Terus harus jadi tukang cuci WC. Itu ya pekerjaan yang benar-benar beneath him, di bawah saya. Saya rasa ya, banyak dari menteri sekarang semiskin apapun nggak akan mau jadi tukang cuci WC. Nggak akan mau jadi
jadi tukang sampah begitu ya. Mendingan mati kelaparan dibanding jadi tukang sampah. Tapi ini yang harus Musa alami. Dia harus jadi gembala. Untuk apa? Untuk dia sadar ada dua hal. Kenapa dia harus jadi gembala? Yang pertama adalah waktu dia jadi gembala, itu artinya dia sudah membuang identitas Mesirnya sama sekali. Dia nggak akan pernah diterima kembali di society-nya Mesir, komunitas Mesir. Masyarakat Mesir nggak akan terima dia lagi sebagai orang Mesir karena dia sudah jadi gembala. Jadi nanti ketika dia kembali ke Mesir, dia sudah dengan satu identitas orang Israel. Karena dia sekarang sudah tidak dual identity lagi. Jadi itu yang pertama, masalah identitas. Yang kedua, ya tentunya untuk mempersiapkan dia menggembalakan bangsa Israel. Dia harus belajar memperhatikan domba. Saudara, nggak gampang ya untuk memperhatikan sesuatu yang saudara anggap rendah banget dan nggak suka. Saya baru beli turtle, saudara. Baru piara turtle, ya. Kura-kura gitu. Terus anak saya bilang, Daddy, turtle-nya terus. Daddy yang bersihin ya. Saya bilang nggak mau, nggak mau gitu. Lo yang mau urus, lo yang bersihin gitu. Saya masih agak below me gitu untuk bersihin kura-kura gitu. Jadi itu aja kan susah ya. Jadi sama saudara, mungkin awal-awal Musa juga gitu ya. Domba-domba dibiarinin aja lah. Dia mau balik ya syukur, nggak balik ya sudah, semoga selamat kamu. Saya sih nggak bakal cari-cari domba yang terhilang gitu. Itu urusan lu lah domba, kalau lu jalan jauh-jauh terlalu jauh ya sudah gitu. Tapi sampai kapan ya? Saya rasa ya Tuhan terus didik Musa lagi terus menerus. Sampai satu saat mungkin dia menjadi gembala yang seperti Daud ya. Yang berkata kalau ada anak domba yang diserang oleh serigala atau oleh beruang. Dia akan rebut gitu ya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membela domba-dombanya. Dan ini skill yang Tuhan ajarkan kepada Musa terus menerus selama 40 tahun. Dan nanti kan di dalam Keluaran pasal-pasal selanjutnya ditulis ya, Musa seorang yang paling lembut hatinya. Dari Prince of Egypt yang arogan bisa menjadi seorang yang paling lembut hatinya. Perlu latihan berapa tahun saudara? Saya rasa mungkin ini 40 tahun ini untuk mentrain dia ya punya sikap hati. 40 tahun pertama train dia punya hardware, skill secara politik, secara militer, ekonomi, manajemen. Tetapi 40 tahun berikutnya adalah training soft skill tentang hatinya, bagaimana dia bisa memperhatikan kondisi umat, dia bisa menggembalakan umat ke depan nantinya. Jadi kita bisa lihat 40 tahun ini nggak sia-sia. 40 tahun ini yang kesannya muter-muter, gak ada gunanya 40 tahun ngurusin kambing embek-embek doang. Tapi ternyata itu training yang sangat penting untuk membentuk Musa sebagai seorang pemimpin yang akan dipanggil dan dipakai Tuhan luar biasa. Slow cooker, kesannya kalau saudara lihat slow cooker, itu kesannya gak ngapa-ngapain saudara. Tapi selama belasan jam itu dia terus membuat daging yang keras tadi, tulang yang keras tadi jadi empuk. Kelihatannya nggak ada gunanya, kelihatannya bukan nggak banyak aktivitas, nggak seperti di kuali yang apinya panas dan makanan yang di dalamnya gitu ya, itu bisa meletup-letup, nggak ada. Kalau slow cooker itu slow cook, tenang, tetapi melembutkan. Itu yang dilakukan oleh 40 tahun kedua dari hidupnya Musa. Saudara mungkin di dalam kondisi seperti itu ya. Kok stabil-stabil aja ya hidup ini ya. Muter-muter aja ya. Gak ada yang spektakuler ya. Kalau lihat orang kok hidupnya naik turun. Kayaknya dari bawah bisa langsung naik ke atas. Saya kok flat-flat aja ya. Kenapa ya Tuhan ya? Jangan-jangan itu mungkin masa-masa Tuhan sedang slow cook saudara. Untuk mempersiapkan saudara. Untuk saudara sedang di-prepare. Yang kita bisa lakukan di dalam masa-masa seperti ini adalah ya persiapkan, fokus kepada karakter building kita, fokus kepada hati kita. Bagaimana satu saat nanti Tuhan mau pakai kita itu urusannya nanti Tuhan panggil dan pakai. Tapi urusan kita adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan hati kita.
Ini yang pertama saudara, yang kita bisa lihat di dalam training tersebut. Dan sekarang kita mau lihat tentang calling. Kita mau melihat bagaimana Musa dipanggil Tuhan. Judulnya kan di sini Musa diutus Tuhan ya, dipanggil Tuhan. Nah, apa sih resep dari panggilan Tuhan? Atau apa karakteristiknya dari panggilan Tuhan? Kita ingin bahas 3 hal ya. Yang namanya panggilan itu adalah tentang His timing, His initiative, and His agenda. Yaitu tentang waktunya Tuhan, tentang inisiatifnya Tuhan, dan tentang agendanya Tuhan. Yang pertama tentang timing ya. Di dalam masa-masa slow cook tadi seakan-akan Tuhan absen dan pasif ya. Tapi Alkitab tuh menjelaskan loh. Selama 40 tahun itu Allah mendengar mereka mengerang, ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah melihat orang Israel, Allah memperhatikan mereka. Itu satu ayat sebelum pasal 3, pasal 2 ayat 24. Ketika Tuhan memperhatikan bangsa Israel, next-nya apa? Tuhan mempersiapkan Musa, Tuhan memanggil Musa. Seakan-akan, oke, aku memperhatikan, tapi bagaimana cara Tuhan memperhatikan dan akan melepaskan mereka? Tuhan akan panggil Musa untuk memimpin mereka keluar. Jadi Tuhan gak absen, Tuhan gak pasif. Tuhan tuh aktif, cuman kita mungkin tidak bisa melihat fenomena di luarnya. Dan Tuhan pasti akan bekerja. God will move when the time is up. Kenapa situasi belum berubah ya? Mungkin karena waktunya Tuhan belum tiba. Tapi percaya waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan ketika itu tiba, dia akan bergerak. Dia akan panggil orang yang akan diutusnya. Waktu kita lihat diutus di sini, mungkin Musa bisa berkata ya, Tuhan kayaknya engkau terlambat 40 tahun deh. Kalau engkau mau ngutus aku, mestinya 40 tahun yang lalu tuh. Waktu aku masih siap-siapnya, aku bahkan sangat eager. Kenapa sekarang setelah 40 tahun udah lemes, udah lowbat, udah lupa segala training yang di Mesir, udah karatan ilmunya, sekarang masih baru dipanggil lagi. Yang bener aja Tuhan gitu. Mestinya 40 tahun yang lalu dong kamu panggilnya waktu masih prime-nya gitu ya. Kan ada beberapa yang masuk STT kan di usia sudah agak tua ya. Dan selalu berkata, aduh saya masuk telat ini, kalian anak-anak muda. Saya masuk umur 50-an, 60-an, mestinya nanti begitu ya. Betul juga sih, mungkin juga gitu. Tapi mungkin juga enggak kan ya. Mungkin juga masa-masa tadi Tuhan persiapkan dan baru Tuhan mau pakai sekarang. Bisa juga demikian. Maka kita lihat di Alkitab itu ada contoh-contoh orang yang dipanggil itu di masa akhir-akhir hidupnya. Di masa tuanya, seperti Musa umur 80 bukan umur 40. Abraham umur 75. Dan ketika Sarah istrinya juga sudah mandul. Lalu dikatakan apalagi ada ya yang lain-lain begitu. Yang kesannya terlambat begitu. Siapa Elizabeth gitu ya, dipanggil untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Tapi dia sudah tua untuk melahirkan, mestinya Tuhan melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah itu dong berapa puluh tahun yang lalu begitu. Dan kita bisa lihat juga, tapi ada yang dipanggil justru terlalu awal. Sangat muda, bahkan waktu baby Yohanes Pembaptis dipanggil sejak lahir. Samuel, Daud, Samson, semuanya itu dipanggil. Dan kita bisa lihat patternnya ya. Timing Tuhan itu kita gak bisa bilang terlalu early nih kayaknya untuk Samuel. Terlalu later ini kayaknya untuk Musa. Setiap orang dipanggil Tuhan di waktu yang berbeda. Ada yang dipanggil waktu belia, ada yang dipanggil waktu akhir. Dan itu ya kedaulatan Tuhan, His timing. Kita yang dipanggil masa tua gak bisa berkata, aduh sayang ya kalau saya bisa lebih bisa lebih muda melayani Tuhan gitu. Iya tapi kedaulatan Tuhan panggilnya justru di masa tua. Jadi kita bisa lihat yang pertama ya, His timing. Saudara juga mungkin panggilan datang kepada saudara itu berbeda-beda gitu. Saudara gak bisa banding-bandingkan, teman saya panggilannya begini loh, sudah sukses loh 5 tahun yang lalu, saya masih belum gitu. Ya mungkin panggilannya lain gitu. Bahkan bukan hanya teman, adik, kakak begitu, itu juga punya panggilan yang berbeda-beda. Jangan bandingkan karena setiap orang punya panggilan yang unik dan berbeda. Dipanggil
waktu biasa-biasa saja, di tempat biasa-biasa saja, dan ketika Musa mengerjakan hal yang biasa-biasa juga. Dipanggilnya kapan? Di padang gurun. Ketika apa? Ketika menggembalakan domba. Sehari-hari yang dia lakukan sehari-hari itu. Encounter-nya Musa dengan Tuhan itu bukan ketika dia lagi datang ke Bait Allah misalnya ya, atau ke temple atau ke satu tempat khusus ketemu Tuhan. Enggak, dia lagi mengembalakan domba. Dan dia juga bukan siapa-siapa, dia bukan seperti Jethro, imam dari Midian gitu ya. Dan ya Musa dipanggil di waktu yang biasa-biasa saja, di tempat yang biasa-biasa saja, dan sedang ngerjain hal yang biasa-biasa saja. Dan ini agak kontraintuitif dengan situasi zaman kita sekarang ini yang sudah mengasosiasikan pertobatan seseorang, panggilan seseorang itu terjadi di event-event khusus biasanya. Di mana? Di KKR. Di mana? Seminar penting. NRIC, speak, atau retret khusus, malam takhir itu biasanya ada panggilan gitu. Bisa sih Tuhan pakai tersebut begitu ya. Tapi bisa aja Tuhan pakai ketika kamu merasakan panggilan Tuhan jelas ketika lagi makan siang, lagi pergi ke kantor, lagi baca koran, terus menemukan satu artikel dan di situ ada panggilan untuk menjadi guru dan saudara terpanggil dan saudara mencemplungkan diri untuk sekolah menjadi guru. Mungkin itu ya panggilan yang seperti Musa. Dan seakan-akan saya bukan sedang kritik KKR, seminar, retret, bukan saudara. Tetapi jangan sampai pengertian kita akan event-event besar itu akan callingnya Tuhan tuh bisa dikondisikan. Bisa diatur waktunya, bisa di-set programnya. Sekali lagi, calling Tuhan itu, pattern dari Alkitab adalah Tuhan memanggil kapanpun dia ingin panggil. Saudara siap atau tidak siap waktunya, dia bisa panggil. Kan kita gak suka ya ditelepon orang tengah malam ya. Waktu kita gak siap. Yang kedua saudara, his initiative. Inisiatifnya datangnya dari Tuhan. Dan ini juga kontraintuitif dengan zaman kita sekarang di mana yang namanya panggilan. Biasanya saudara bergumul dengan panggilan. Tanya-tanya kepada teman, kakak rohani, hamba Tuhan, waktu kapan? Waktu inisiatifnya, saudara berinisiatif mau cari Tuhan, mau tanya kehendak Tuhan, mau jelas panggilan Tuhan, itu kapan? Biasanya big moments in life. Lulus kuliah, cari kerja, dapat pacar, mau nikah. Apakah dia yang Tuhan tempatkan? Is she the right one? Is Jakarta the right place? Apakah saya harus tetap di Jakarta atau migrasi keluar kota atau keluar negeri? Saya harus apa? Kerja kantoran atau entrepreneur? Yang mana? Mulai menggumuli panggilan Tuhan. Tapi kita ingin bongkar pandangan ini ya. Calling pertama-tama bukan tentang saya mau tahu jawaban Tuhan apa. Karena ketika kita terlalu concern dengan jawaban terhadap pertanyaan yang kita sedang bergumul tersebut ya. Urusan jodoh, urusan kerjaan, urusan pindah kerja gitu. Kita pengen banget dapat jawaban yang benar. Jangan sampai salah pilih kan ya. Tapi seringkali jangan-jangan ketika kita mencari Tuhan di dalam momen-momen tersebut, yang kita sedang lakukan adalah kita bukan sedang cari Tuhan, kita sedang manipulasi Tuhan. Kita bukan sedang cari Tuhan, kita sedang cari jin di botol yang bisa memberikan jawaban. Kita bukan mau Tuhannya, kita mau jawaban Tuhan atas masalah kita. Kita bukan sedang mencari pribadi Tuhan, tapi kita mencari Tuhan untuk jawab kepentingan kita. Jadi bukan we for God, but God for me. Jadi jika bukan panggilan nih, lebih tepatnya. Jika bukan Tuhan yang cari kita gak bisa ketemu Tuhan. Musa gak bakal ketemu Tuhan. Kalau dia putar-putar seluruh gunung Sinai gitu ya. Tuhan di manakah engkau? Tuhan di manakah engkau? Gak akan ketemu saudara. Tapi saat itu ada semak
terbakar. Nah itu baru ada inisiatif Tuhan untuk mencari dan mengundang Musa datang kepada dia. Dan Musa sepertinya saat itu ya saudara, dia sepertinya bukan dalam kondisi ingin cari Tuhan. Bukan, mungkin dia lagi ingin cari domba yang tersesat. Dia bukan ingin sedang cari Tuhan. Dia bahkan gak pengen ketemu Tuhan mungkin. Nanti dari jawaban-jawaban Musa begitu yang berusaha melarikan diri dari panggilan, kayaknya dia juga gak sedang pengen dapat panggilan Tuhan kok. Jadi panggilan Tuhan kepada Musa itu datangnya tiba-tiba, datangnya atas inisiatif Tuhan, bukan Musa sedang cari Tuhan. Kita harus mulai jujur saudara, kalau kita benar-benar pengen cari jawaban-jawaban atas pergumulan tadi itu ya. Jangan-jangan yang kita cari itu bukan Tuhan, tapi jawaban Tuhan, berkat Tuhan. Jangan-jangan kita bisa seperti Herodes kalau kita tidak hati-hati. Herodes itu waktu ada Tuhan Yesus di hadapannya. Wah, saya sudah dengar kamu. Kamu kan yang bisa bikin mujizat, ayo dong bikin mujizat. Dikatakan apa? Tuhan tidak berkata satu patah kata pun. Dia mencari Yesus, bukan dia mencari entertainment dari Yesus. Dan Yesus bilang apa? You don't deserve any word from me. Dia gak mendapatkan panggilan apapun. Dia gak berhak, gak layak untuk dapat satu perkataan dari Tuhan Yesus. Atau jangan-jangan seperti Saul ya, yang minta ada arwah. Aduh bagaimana ini? Besok perang dengan Filistin, bagaimana ini? Samuel, Samuel, di mana kamu? Gosok-gosok ininya Samuel keluar. Dia mau cari Tuhan, dia mau bertobat. Enggak saudara, Saul cuma pengen jawaban, pengen kepastian, pengen clarity. Tapi bukan pengen Tuhan. Maka kita bisa berkata, the burning bush, semak yang terbakar itu event yang sangat disruptif. Nah ini saudara kalau ke ini ya, ke Gramedia, ini kata-kata yang sedang in. Banyak buku-buku manajemen, ekonomi, disruption ekonomi. Ya ini panggilan Tuhan itu disruption, tidak terduga-duga. Dan kita itu kayaknya, Musa kayaknya gak akan pernah mulai cari Tuhan, gak akan pernah peduli tentang Tuhan kalau Tuhan tidak disrupt his life. Tuhan gak intervensi di dalam hidupnya. Jadi bersyukurlah saudara kalau ada disrupsi dalam kehidupan saudara yang membuat saudara itu tiba-tiba mulai menggumulkan kehadiran Tuhan. Menggumulkan Tuhan dalam hidup saudara. Dan biasanya itu disrupsinya kita gak suka ya. Karena kita gak suka disruption kan. Tapi disruption itu kadang-kadang dipakai Tuhan untuk mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Cancer, sering banget penyakit, musibah, duka cita, kabar duka cita. Yang sebelumnya gak pernah ke gereja, sebenarnya gak pernah baca Alkitab, sebenarnya gak pernah doa. Tapi ketika hal-hal itu terjadi, itu membuat orang tersebut yang mengalami harus mulai goncang semua fondasi hidupnya dan mulai mencari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada Musa. Itu mungkin cara Tuhan untuk mengambil perhatian Musa dan mengambil perhatianmu. Karena kita sudah terlalu fokus kepada ordinary life kita yang rutin tersebut ya. Terus tiba-tiba ada disruption. Dan saudara yang sangat organized ya. Yang jadwalnya itu teratur banget dan gak suka ada disruption gitu ya. Ada gangguan gitu. Nah itu akan sangat-sangat susah ya menghadapi disruption. Karena itu akan mengganggu your schedule. Mengganggu your planning. Tapi God's call is disruption. Karena itu seperti telepon yang datang di tengah malam. Pernah gak datang menerima telepon di tengah malam? Terus paling keselnya kalau ternyata itu salah sambung lagi. Jam 3 pagi terus salah sambung. Salah sambung mending ya, kalau jam 3 pagi, terus yang saudara dapatkan kabar duka cita. Wah itu sangat-sangat event yang sangat disruption. Tentang his timing, his initiative, and God's calling is about his agenda. Agendanya Tuhan. Sebelum kita benar-benar berkata ya, ini agenda, ini callingnya saya gitu. Saudara, kita diajak untuk refleksi terlebih dahulu. Ini yang kamu bilang calling, ini agendamu atau agenda Tuhan ya?
Ini agenda saya. Bukan, ini agenda Tuhan. Karena apa? Saya siap kok menjalani panggilan Tuhan gitu. Tuhan, kamu panggil saya kemana saja saya siap gitu ya. Tapi saudara, kita bisa mendapati mungkin itu persepsi kita, agenda kita yang kita pikir Tuhan siap utus kita itu sesuai dengan agenda. Oke, asal di Eropa, asal di Amerika kita siap gitu. Tapi kalau Tuhan siap utus kita ke Afrika gitu, kita nggak siap gitu. Maka di Alkitab setiap kali ada orang-orang encounter Tuhan, kita mendapati agenda mereka itu dirobek-robek oleh Tuhan. Dan Tuhan ganti kasih agenda yang jauh lebih besar. Dan agenda yang beyond them. Yang seakan-akan mereka akan berkata, harus lakukan ini, saya nggak mampu Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Itu yang namanya God's calling. Banyak contoh di Alkitab. Daud, agendanya Daud siang hari itu adalah antar makanan ke Koko. Mama suruh kasih antar rendang dan sop kambing. Nah, dia bawa rantangan ke medan perang untuk protein, karbo untuk Koko-Koko bisa berperang. Tapi di lapangan perang tersebut Tuhan ganti agendanya ya. Kamu bukan GoFood driver. Sekarang kamu akan jadi giant slayer. Kamu akan jadi penakluk raksasa. Agendanya besar banget. Bukan cuma lawan ecek-ecek. Lawan yang Saul dan semua pahlawan Israel gak berani lawan. Itu saudara. Kalau dalam konteks Gary, tadi kan Pak Tong ini ya. Pak Tong bilang ya. Mungkin satu saat saya akan pensiun begitu. Lalu siapa yang akan menggantikan saya? Dan panggilannya tiba-tiba dia bilang, Bobby, saya lihat kamu, jemaat yang setia datang. Tahun depan kamu yang akan menggantikan. Nah kira-kira itu saudara. Saudara kalau tiba-tiba ditunjuk sama patong kamu. Nah perasaan saudara apa? Ya, bukan kamu. Ya, kayak gitu ya saudara. Not me, definitely not me God, not me pasti gitu. Itu seperti itu gambaran kalau agendanya Tuhan datang kepada kamu beyond you, melebihi kemampuan kamu gitu. Karena agenda Tuhan tuh besar sekali yang beyond our imagination. Martin Luther ya, memakukan 95 tesis. Itu dia nggak pernah kepikir untuk jadi reformator besar. Membuat guncangan seluruh Eropa, nggak pernah saudara. Dia cuma pengen apa? Paku-paku di situ tuh kayak tempel makalah di notice board supaya jadi bahan diskusi akademis dengan rekan-rekan. Itu aja. Tapi di tangan Tuhan bilang, saya nggak mau kamu cuma buat diskusi-diskusi. Aku mau 95 tesismu ini mengguncang seluruh Eropa. Itu yang dilakukan. Dan John Calvin mampir ke Jenewa ya, 1 hari. Cuma mampir 1 malam. Dikejar-kejar di Prancis, dia harus melarikan diri. Kabur lewat Jenewa mau ke Strasbourg gitu. Untuk menjadi scholar, belajar seumur hidup gitu. Nulis buku, dia sudah tulis institute. Dan ditantang oleh Farel kan. Kamu tidak boleh pergi, kalau kamu berani melawan terkutuklah engkau. Wah akhirnya agenda jadi scholar dirobek-robek dan harus jadi reformator di Jenewa selama 25 tahun sampai matinya. Itu saudara, itu yang namanya God's calling. Yang terapeutik enggak. John Calvin sampai ketakutan kan ya, dikutuk ini. Hari ini gak boleh pergi. Loh tiket saya besok ini, hanguskan. Kalau enggak kamu yang hangus. Itu God's calling seperti itu saudara. Feel positif. Mungkin malam itu gak bisa tidur. Kalau God's calling itu gak bisa tidur mungkin. Jadi dari semua contoh-contoh baik dari Alkitab maupun sejarah gereja, kita dapat satu pattern ya, yang agak bertentangan dengan intuisi konsep calling kita. Kita mau Tuhan yang jawab kita. Calling sebenarnya adalah Tuhan mau kita jawab panggilan Dia. Tuhan ambil agendamu, robek-robek, buang, dan Dia kasih agenda yang jauh lebih besar. Panggilan
bukan terutama untuk minta Tuhan jawab kebingungan kita. Tapi justru panggilan adalah ketika Tuhan memanggil kita dan kita terdiam di dalam kebingungan. Bingung di satu sisi tidak mau, tapi di satu sisi Tuhan yang memanggil. Panggilan terutama bersiap diri kapanpun Tuhan panggil kamu menjalankan agendanya. Termasuk agenda yang engkau sangat enggan lakukan. Musa sambil mendengar Tuhan memberikan plannya, ya kamu akan kuutus untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun. Mungkin Musa bergumam ya, Tuhan memperhatikan kesusahan mereka. Aku akan turut tangan membebaskan. Aku sudah lakukan Tuhan. Tuhan kamu terlambat 40 tahun. Aku sudah lakukan sebelum kamu punya niat itu. Saya sudah Tuhan 40 tahun yang lalu. Dan coba lihat apa yang aku dapatkan. Penolakan. Apa yang aku dapatkan diusir jadi buron. Gak salah Tuhan, sekarang mesti diutus balik lagi ke situ. Gak salah orang Tuhan. Calvin demikian. Calvin tadi di Jenewa ya. Tapi ada satu periode dia pernah diusir dari Jenewa. Jadi Dewan Kota tuh gak suka banget sama Calvin yang terlalu ketat. Akhirnya dia sama Farel diusir berdua selama beberapa tahun. Dan Jenewa akhirnya kehilangan Calvin dan mulai berantakan. Secara teologi berantakan, secara administrasi kota juga berantakan. Akhirnya mereka ngundang Calvin kembali. Ayo Calvin tolong kembali ke Geneva. Dan Calvin bilang, ini hal terakhir yang aku mau. Aku gak mau di Jenewa, di Strasbourg itu udah kayak heaven buat Calvin. Waktu dia bukan kabur ya. Waktu dia diusir dari Jenewa pindah ke Strasbourg, dia dapat istri di situ. Dia belajar baik-baik menggembalakan imigran dari Perancis yang dia layani juga sangat baik. Semua bagus. Life is good, ministry is good. Disuruh kembali ke gereja, kota yang pernah menolak dia, yang punya pengalaman pahit, di situ banyak musuh-musuhnya gitu. Dan Calvin serasa dipanggil ke neraka. Aduh nggak mau gue, tapi nggak bisa nggak. Dia taat kepada panggilan Tuhan dan dia yakin dia harus kembali. Gitu. Dan ini panggilan bukan selalu tentang apa yang kamu mau sih. Panggilan bukan tentang about my passion, my desire. Calvin gak pernah desire back to Geneva, tapi itu panggilan. Musa gak pernah desire, passionnya kembali ke Mesir, enggak. Tapi itu panggilan Tuhan. Jadi saudara, saya pernah membaca artikel ya, ada yang sudah pernah kecewa sekali dengan relationship. Sudah memutuskan aku gak akan pernah menikah gitu. Aku sudah kecewa dengan yang namanya pacaran, yang namanya sudah hampir menikah lalu dibatalkan. Aku gak mau lagi gitu. Tapi wanita ini setelah umur sudah agak lebih lanjut begitu dan somehow Tuhan melunakkan hatinya dan ketemu seorang pria yang ini ya, yang sesuai, yang cocok dan yang pursue him dan convince her, meyakinkan dia untuk menikah. Dan akhirnya dia berkatakan, Tuhan aku sudah buat komitmen kan nggak mau lagi menikah. Aku nggak pernah consider untuk menikah gitu. Tapi semakin dia baca Alkitab bareng, dia menggumulkan dan dia bilang sepertinya panggilan Tuhan menikah. Walaupun sudah agak lebih tua gitu, umur 50-an kali ya. Baru akhirnya dia bilang ini panggilan Tuhan. Mungkin di umur 30 itu panggilannya untuk being single. Dan sekarang dia reconsider panggilan dia kembali untuk menikah. Dan dia merasa ini Tuhan yang memanggil dan dia taat. His timing, his initiative, dan juga his agenda. Dan Musa melihat semak itu terbakar. Tampaklah semak duri itu menyalip tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana. Untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Di dalam panggilan Tuhan yang disruptif tadi ya saudara, kita diajak untuk lihat sesuatu yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Yang aneh. Yang bizarre, yang dikatakan kalau di sini penglihatan yang hebat tersebut gitu ya. Dan ini namanya panggilan saudara. Panggilan itu bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga melihat. Melihat apa? Melihat sesuatu yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Ada pergeseran paradigma.
Bukan hanya lihat sesuatu yang baru, tapi cara melihat yang baru. Dan saudara tahu kan ya, semak duri itu kalau terbakar, pembakaran itu selalu perlu bahan bakar. Bahan bakarnya bisa Pertamax atau bisa kayu bakar. Jadi semak berduri ya harusnya itu jadi bahan bakar. Harusnya habis. Tetapi semak duri tidak terbakar menunjukkan sifat alami api sementara itu di stop oleh Tuhan. Yang biasanya membakar tapi di sini ditahan oleh Tuhan. Dan ini akan terus berlanjut nanti ya. Terus berlanjut, episode semak terbakar ini seakan-akan menjadi prolog di mana Tuhan menahan yang namanya the forces of nature. Episode berikutnya Tuhan akan memperlihatkan yang lebih besar lagi. Semak kayu biasanya terbakar, tetapi sekarang tidak habis terbakar. Dan kita akan melihat juga biasanya air tidak berubah jadi darah. Dan kodok dan belalang tidak datang tiba-tiba, tetapi semua datang dalam waktu yang bersamaan gitu, menyerang satu negara. Hujan es dan kegelapan tidak turun karena diperintah oleh manusia. Dan anak sulung satu bangsa tidak mati bersamaan di dalam satu malam. Dan laut tidak terbelah menjadi dua. Tetapi itu yang Musa dan bangsa Israel akan saksikan. Bagaimana cara Tuhan mengatur yang namanya the forces of nature. Dan ketika Tuhan memanggil Musa, Musa akan menyaksikan hal-hal yang hebat tadi. Bukan hanya semak berduri, tapi dia akan menyaksikan hal-hal yang lebih besar dari semua fenomena alam yang taat kepada perintah Tuhan. Yang semuanya akan taat sesuai dengan kendalinya ya. Kalau Musa bilang besok belalang akan datang, besok belalang akan datang. Ini sangat bertentangan dengan paradigma pemikiran Mesir. Dewa-dewa. Kemarin di Pemuda Kelapa Gading saya sedang membahas tentang paradigma pekerjaan ya. Bagaimana kita itu memang perlu melihat dengan kacamata yang berbeda begitu. Kalau enggak kita akan terus melihat segala sesuatu dari kacamata dunia. Dengan kacamata populer yang sedang terjadi. Dan kita mesti lihat apa yang Tuhan ingin kasih kita lihat. Misalnya kemarin lagi bahas tentang dua ekstrim sikap orang terhadap pekerjaan. Kan ada dua ekstrim ya. Yang satu adalah orang yang gak mau kerja, maunya healing. Maunya jalan-jalan, maunya cuti, maunya ngapain belajar, ngapain kuliah, maunya jalan-jalan. Lebaran kalau bisa itu 300 hari, kerjanya 65 hari gitu ya. Kenapa lebaran cuma 5 hari? Itu nggak mau kerja. Kerja itu hanya untuk ya harus kerja sih, untuk apa? Bertahan hidup. Harus kerja sih untuk apa? Untuk liburan berikutnya lagi. Supaya bisa beli tiket kan ya untuk liburan. Kalau nggak kerja nggak bisa beli tiket. Tapi ekstrim yang kedua adalah hidup untuk kerja. Orang yang workaholic, yang seneng banget gitu. Yang waktu lebaran baru hari kedua udah pengen balik. Aduh saya pengen cepet-cepet kerja lagi. Gak suka saya lebaran lama-lama gitu ya. Saudara ketawa, kayaknya saudara lebih tipe pertama semua ya. Tipe healing semua. Yang tipe yang kedua yang bekerja untuk kejar sukses pribadi, pekerja keras, lembur gak apa-apa, no hobi gak apa-apa, no girlfriend gak apa-apa. Yang penting kerja dan kerja. Work is my life. Nah ini yang ekstrim yang kedua gitu. Kelihatannya sangat bertentangan kan saudara. Yang satu ini gila kerja, yang satu gila gak mau kerja. Tapi saya tanya kemarin ke para pemuda begitu. Saudara bisa lihat gak, walaupun dua pandangan ekstrim ini sangat bertentangan, bertolak belakang, dua kutub yang berseberangan, tapi kalau kita pakai melihat dengan paradigma yang lain, kita melihat itu mereka di dalam satu kubu yang sama. Bagaimana kalian bisa melihat dua pandangan berseberangan ini dalam satu kubu yang sama? Paradigmanya bagaimana? Mereka ternyata sangat sama loh. Sama dalam hal apa? Sama di dalam hal apa saudara? Yaitu adalah walaupun sangat berbeda, sama-sama hidup untuk diri sendiri. Yang satu mencari pemenuhan diri di dalam kerja, yang satu mencari pemenuhan diri, self-fulfillment, self-actualization di dalam kerja, yang satu di luar kerja.
Itu aja. Sama-sama mencari self-actualization. Satu di dalam, satu di luar. Tapi nggak ada yang bekerja dengan satu kesadaran, pekerjaan ini adalah datangnya daripada Tuhan. Kerja adalah panggilan. Kerja adalah untuk melayani sesama. Kerja adalah bagian saya mengasihi sesama saya. Nggak ada saudara. Dua paradigma ini walaupun berseberangan, intinya sama tentang saya dan pekerjaan. Saya suka banget atau saya benci banget gitu. Nggak ada istilah, di dalam paradigma ini nggak ada Tuhan dan nggak ada sesama. Nggak ada istilah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam pekerjaan saya. Nggak ada. Pekerjaan ya untuk self fulfillment saya. Itu untuk bertahan hidup saja. Maka kalau kita lihat dengan paradigma yang kacamata yang berbeda, kita bisa melihat cara pandang yang berbeda. Kamu mulai melihat bukan hanya dengan paradigma what kerjaannya, tetapi untuk siapa dan dari siapa gitu. Seakan-akan saudara selama ini rabun jauh ya, cuma bisa lihat yang deket-deket aja, tapi nggak bisa lihat sesama, nggak bisa lihat Tuhan di atas sana. Segala sesuatu hanya tentang saya dan pekerjaan saya dan kesibukan saya. Nah, saudara seperti diberikan kacamata yang baru dan melihat enggak, ada bangsa Israel di luar sana yang perlu Tuhan, yang perlu dilayanin, yang perlu dipimpin untuk keluar. Dan itu kacamata yang Tuhan kasih kepada Musa. Musa, oke, enough 40 years lihat domba-domba. Sekarang saya pengen lihat kamu, lihat kesengsaraan bangsa Israel. Saya ingin lihat kamu, saya ingin kamu untuk lihat saya, Tuhan, di dalam semak yang berduri tersebut. Maka hidup Musa mulai diperlebar, mulai diperluas. Kemarin saya tanya, saudara pengen kerja saudara lebih diperluas, bukan tentang diri sendiri. Saudara bisa nggak melihat di dalam pekerjaan saudara itu sebagai bagian dari saudara mengasihi sesama? Saudara yang kerja sebagai engineer, kerja sebagai programmer, sebagai banker, bisa nggak melihat manajemen? Bisa nggak melihat yang saya lakukan ini adalah bagian dari mengasihi sesama, bagian dari melayani Tuhan. Paradigma yang harus diperluas. Lalu kita melihat di sini ya, dikatakan ketika Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. The place you stand is a holy ground. Tanah yang kudus. Tanah yang kudus ini bukan karena ini special gitu ya. Sebelumnya mungkin dilewatin oleh domba kok. Sebelumnya mungkin banyak domba berdiri di situ, duduk di situ. Tapi kenapa ini menjadi kudus? Karena Allah hadir di sana. Ini kan banyak perdebatan ya. Ini tadinya di ayat kedua lalu malaikat Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berseru dari ini. Jadi ini malaikat atau ini Tuhan? Dan banyak perdebatan di dalam komentari dan kesimpulannya adalah ini tempat di mana this is not just ordinary angel. Karena Musa menyembah kan ya. Angel itu gak pernah minta disembah. Tetapi kita bisa melihat ini adalah malaikat Tuhan yang mungkin adalah manifestasi dari pribadi kedua Allah Tritunggal, Allah anak ya, yang hadir prefigurasi dari inkarnasinya dan yang memanggil Musa. Dan Musa harus belajar sesuatu di sini ya tentang panggilannya. Itu adalah dia dipanggil untuk apa? Sebelum dia dipanggil untuk satu misi, dia dipanggil untuk mengenal dan berespon kepada Tuhan. Before you are called to do something, you are called to someone. Mungkin ini yang perlu kita gumulkan. Karena banyak dari kita itu menggumulkannya something. What I have to do. Ininya ya. Yang preoccupy kita. Saya harus lanjut studi atau tetap kerja gitu. Saya mesti ngambil studi lanjut atau enggak ya. Saya mesti buka cabang baru atau investasi ya. Jadi ini semua yang kita gumulkan banyak pastinya. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita bingung. To do something, to do listnya tuh banyak. Tapi
Before you are called to do something, you are called to someone. Concern utamanya bukan tentang hal-hal tadi, begitu. Tetapi concernnya apakah kamu mengikut Tuhan di dalam semua something-something tadi. Karena ada yang setelah dapat jawaban-jawaban ya. Oh Tuhan, saya mau kerja di mana? Di luar kota, di luar negeri. Setelah ke luar negeri, nggak ke gereja. Meninggalkan Tuhan. Oh saya pengen dapat jodoh, setelah dapat jodoh bukan melayani bersama-sama dengan pasangan, yang terjadi hilang dari gereja. Terlalu sibuk dengan keluarga baru. Maka hal pertama sepertinya panggilannya itu bukan tentang something-something. Tapi tentang apakah kita bisa mengikut that someone first in all our things. Musa harus belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan di dalam panggilan ini. Dan Musa harus melakukan dua hal tadi ya. Jangan dekat-dekat dan tanggalkan kasutmu. Orang yang take off sandal, saudara, yang menanggalkan kasut ya. Itu di dalam zaman itu adalah di hadapan orang yang terhormat. Di hadapan masuk istana misalnya. Dan sampai sekarang masih terjadi ya di dalam tradisi timur ya. Musa diajar untuk melihat dia sedang berdiri di hadapan Tuhan. Ini Musa harus tahu ya, dia bukan berhadapan dengan genie in the bottle ya, yang siap melayani dia. Bukan, dia harus langsung sujud. Dan dikatakan Musa menutup mukanya dan Musa takut. Sama sekali nggak terapeutik saudara. Sama sekali bukan positive experience. Ini perasaan yang menakutkan. Perjumpaan dengan Tuhan itu kontras banget dengan genie in the bottle yang what can I help you? Tuhan bilang apa? Jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Dia yang perintah kita, bukan kita yang perintah genie in the bottle tadi. Dan kita sadar bukan kita yang pegang remote control, tapi Tuhan yang pegang kontrol. Dan kita baru tahu Tuhan kita ini bukan Tuhan yang aman ya, yang jinak. Bukan Tuhan yang bisa dipergunakan, yang bisa dimanipulasi, bisa diatur-atur, disetir. Tapi ini Tuhan yang lebih besar dari diri kita, yang lebih besar daripada apa yang pernah kita bayangkan. Allah yang mengikat diri dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah ini next revelation dari Tuhan ini paradoks ya. Di satu sisi dia bilang jangan dekat-dekat, kita ada jarak. Tapi dia juga ternyata Allah yang ternyata selama ini begitu dekat. Karena dia sudah familiar dengan family-nya Musa gitu. Nenek moyangnya Musa yang sudah mengikat covenant dengan Abraham, Ishak, dan Yakub gitu. Betul dia Allah yang berdaulat, dia bisa panggil siapa saja. Dia bisa panggil kapan saja, gak usah diatur-atur, gak ada formulanya. Tapi kita juga mendapati dia Allah yang setia kepada covenant-nya. Sekali Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan ingkar kepada janjinya. Dan kita lihat di sini, walaupun nenek moyang Musa berkali-kali gagal, taat, tapi Tuhan tidak akan menggagalkan rencananya dan janjinya kepada umatnya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Allah yang distance, tapi juga Allah yang ternyata sangat caring. Kita pikir dia Allah yang distance ya, yang absen, yang enggak hadir sama 40 tahun. Tapi ternyata kita bisa mendapatkan di dalam satu ayat ini ya, ada 4 kata kerja yang sangat ditekankan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Aku turun melepaskan mereka, menuntun mereka keluar dari negeri itu. Saudara bisa lihat, ini yang Allah akan lakukan kepada umatnya. Tuhan kita ini Tuhan yang ternyata sangat caring, sangat peduli dengan kondisi umatnya. Dan saudara mungkin merasa Tuhan absen, gak hadir. Dan itu yang saudara rasakan, perasaan kita bisa berubah-ubah ya. Gampang untuk merubah perasaan. Gak konstan, tapi ada satu hal yang konstan, yaitu adalah karakter Allah. Karakter Allah yang mengikatkan dirinya dengan umatnya, yang memperhatikan umatnya. Dan dia Allah yang akan bertindak.
Allah yang memanggil Musa untuk satu misi. Dia memang Musa dipanggil untuk mengenal Allah, tetapi juga untuk dipanggil diutus kepada umat Tuhan, diutus keluar. Dikatakan di sini ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dan Musa sekali lagi berkata, I cannot do this, Lord. Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa. Maka kita bisa sekali lagi ingin summarize tentang panggilan hari ini ya. Bagaimana panggilan Tuhan kepada Musa itu menjadi prototipe, menjadi model dari panggilan Tuhan bagi kita. Minggu depan, 2 minggu lagi, kita akan belajar interaksi conversation dari Tuhan kepada Musa. Musa itu akan bolak-balik ya, berusaha kabur sampai 5 kali say no kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar. Tuhan gak langsung panggang Musa misalnya ya. Musa menolak, langsung dipanggang gitu. Slow cook. Udah ini saatnya langsung di barbecue aja. Belagu banget, udah dipanggil masih nolak-nolak gitu. Nanti saudara akan melihat ya kesabaran Tuhan. Tapi itu nanti 2 minggu lagi. Kita sekarang di sini fokus kepada panggilan Musa. Bagaimana Musa dipanggil untuk melihat dia adalah Allah yang sovereign. Allah yang berdaulat. Yang memanggil kita sesuai dengan waktunya. Waktunya Tuhan, inisiatifnya Tuhan, dan agendanya Tuhan. Dan kita juga melihat kepada karakter Tuhan. Di satu sisi dia Allah yang kudus, gak bisa main-main dengan Tuhan gitu. Yang bukan kita manipulasi seperti jin in the bottle. Tapi kita bisa lihat dia Allah yang hadir. Memperhatikan umatnya dan bukan hanya memperhatikan dari kejauhan. Seperti kita memperhatikan kondisi Ukraine ya. Kita bisa ini ya. Aduh kasihan ya warga di Ukraine. Kita bisa ini ya. Dari kejauhan. Tapi saudara mau datang ke Ukraine? Mungkin pikir-pikir kan ya. Tapi ini Allah yang benar-benar turun, hadir bersama dengan umatnya. Di semak berduri tadi, semak yang terbakar tadi. Dan itu yang Musa lihat. Dan kita sekarang di zaman sekarang saudara. Kita mendapatkan revelation yang jauh lebih besar. Karena Musa melihat Allah yang berbicara di dalam semak terbakar. Dan dia tidak boleh datang mendekat. Tapi kita yang sudah hidup di dalam zaman perjanjian baru, ketika kita membaca Injil, kita melihat dan membaca di dalam bukit Golgota, kita melihat ada anak Allah yang berteriak di kayu salib. Dia teriak apa? Dia teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berteriak, kenapa dia tidak boleh datang mendekat kepada Tuhan? Kenapa Tuhan jauh-jauh dari dia? Kenapa Yesus sebagai anak Allah tidak boleh datang mendekat? Sama seperti Musa tidak boleh datang mendekat. Karena dia sedang menanggung dosa umat manusia. Supaya apa saudara? Supaya kita boleh datang mendekat. Supaya kita boleh tidak mati di hadapan hadirat Allah yang kudus. Karena sudah ada Allah anak yang mati di hadiratnya. Musa mengenal Allah yang kudus dan beranugerah memanggilnya. Demikian juga saya ingin menutup dengan Tuhan yang beranugerah tadi juga menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus di dalam bukit Golgota tadi. Supaya apa? Supaya saudara ketika satu saat Tuhan memanggil saudara. Ketika panggilan Tuhan itu datang dan saudara tidak siap, kapanpun itu, saudara melalui firman ini disiapkan untuk bisa menjawab dengan positif. Karena panggilan Tuhan adalah panggilan yang penuh anugerah. Panggilan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Panggilan yang memang sulit. Panggilan yang merobek-robek seluruh agenda hidup kita ya. Kita tadinya mau direction ke sini, seakan-akan dibalikkan semua. Enggak. Sekarang ganti arah, banting setir besar-besaran gitu. Kita enggak mau. Kita tergoncang. Tapi justru Tuhan sedang ingin kita melihat satu rencana yang lebih besar. Lebih besar daripada diri kita dan urusan-urusan big moments in our life. Karena dia ingin memakai kita menjadi berkat lebih besar. Itulah panggilan Tuhan bagi setiap dari kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan boleh mendapatkan anugerah
melihat melalui kisah-kisah di Alkitab bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sepanjang zaman memanggil umat-Mu. Dan kami belajar bagaimana Engkau memanggil Musa. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya kami disiapkan hatinya ketika satu saat ketika Engkau memanggil kami ya Tuhan. Kami mungkin merasa tidak layak, kami mungkin merasa sangat kecil untuk mengerjakan agenda Tuhan yang besar. Tapi biarlah kami boleh belajar taat, kami boleh belajar submit, kami boleh belajar melihat ada desire untuk kami datang mendekat kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang pertama-tama sudah datang mendekat kepada kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami dan panggilan Tuhan atas hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.